Salah satu pertanyaan jebakan dalam job interview adalah tell me about yourself atau ceritakan tentang diri Anda. Sebuah pertanyaan yang sederhana, namun ketika kita tidak maksimal dalam menjawabnya, maka itu akan sangat mempengaruhi keberhasilan interview Anda. Halo, saya Fajar dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa Inggris, khususnya job interview. Namun seperti biasa, izinkan saya menyapa teman-teman yang sudah setia menonton channel kami. Semoga video-video dari kami bisa membantu keberhasilan dan juga kesuksesan pekerjaan serta bisnis Anda. Oke, kita langsung saja ya. Giving a good answer means that you will create a strong positive impression on the interviewer. Ketika kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang tepat, ya, itu akan memberikan kesan yang kuat kepada si interviewer atau bisa kita bilang juga recruiter yang biasanya orang-orang ini adalah HRD dan juga usernya, ya, yang nanti akan menjadi atasan Anda. Ada 3 step yang ingin saya sampaikan ketika teman-teman menghadapi pertanyaan ini. Dan jawaban-jawaban ini nanti bisa dipakai untuk Anda yang sudah berpengalaman bekerja, ya, experience, ataupun yang baru lulus kuliah, fresh graduate. Di step pertama, yang bisa Anda lakukan nanti adalah begin with a one sentence hook. Intinya, teman-teman harus bisa memberikan summary, ya, ringkasan terhadap siapa Anda, apa pekerjaan Anda, dan sudah berapa lama Anda berpengalaman dalam pekerjaan Anda. Contoh untuk yang sudah experience adalah seperti ini. I am a corporate training specialist with 8 years experience in the financial and consulting industries. Ya, jadi sekali lagi teman-teman kasih tahu siapa Anda, pekerjaan Anda, dan sudah berapa lama Anda bekerja di bidang ini. Nanti bisa diganti ya, training specialist atau corporate training specialistnya ini dengan pekerjaan Anda. Di sini saya kasih contoh 8 tahun ya, dan field atau sektor bisnisnya nanti yang financial and consulting industry bisa diganti juga dengan bidang Anda. Lalu yang untuk fresh graduate, contohnya seperti ini. I am a recent graduate with a bachelor's degree in human resource management. Sama, nanti bachelornya bisa Anda ganti, semisal Anda adalah lulusan S2 ya, master ataupun PhD, ini bisa langsung diganti beserta juga dengan jurusannya ya. Di sini saya kasih contoh human resource management. Oke, itu step yang pertama. Nah, untuk step yang kedua adalah describe your achievements in 3 to 5 sentences. Anda harus bisa jual diri Anda dengan memberitahukan pencapaian-pencapaian Anda, ya. Ini yang nanti akan menentukan kesan yang kuat kepada calon yang akan mempekerjakan Anda, ya. Masih relate ke step 1, saya kasih contoh di bagian experience. I specialize in developing employee training programs. I also train trainers to make better training materials. I have trained managers and executives from national and multinational companies. Their strategic business, balance scorecard, performance management, and recruitment systems are also developed by me. And many of them have become repeat customers, meaning that they have come back to me for more training. 3 pencapaian cukup, 5 maksimal. Ya, di sini saya kasih contohnya 5. Sekali lagi teman-teman harus bisa menjual diri Anda. Harus kasih kesan yang kuat ya kepada mereka yang akan mempekerjakan Anda. Kalau misalkan Anda salah jawab sekali lagi pada pertanyaan ini, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Nah, untuk yang fresh graduate gimana Pak? Kan kita belum ada pencapaian kerja, belum punya pengalaman. Nah, teman-teman bisa gunakan pengalaman Anda ya ketika kuliah
mungkin dari sisi organisasi ya, atau event ya, dan juga misalkan Anda sering membantu dosen-dosen Anda. Contoh, I'm a member of human resource organization. I have been involved in a number of domestic and international events involving human resource. I also assist lecturers in finishing their project. Nah, ya. Jadi tetap akan ada jawaban yang bisa Anda berikan even Anda adalah seorang fresh graduate. Jadi nggak harus relate ke pencapaian ya atau prestasi Anda. Pengalaman Anda selama kuliah pun bisa Anda gunakan. Oke, jadi itu yang step kedua. Step yang ketiga, describe why you are interested in this position. Ya, maksudnya gini. Tadi kan Anda sudah menjawab ya, memberikan penjelasan tentang pencapaian-pencapaian Anda. Dan itu kalau misalkan bagus-bagus ya, maka yang akan hire Anda atau si rekruternya mungkin bingung. Lah, ini kan pencapaiannya bagus-bagus. Kenapa Anda mau ngelamar ke perusahaan ini gitu ya? Apalagi misalkan Anda masih kerja juga untuk perusahaan yang sedang Anda bekerja saat ini ya. Nah, disinilah Anda harus bisa menjelaskannya kepada mereka. Karena di closing statement pada pertanyaan inilah ini bisa membantu Anda meraih hasil yang maksimal. Contoh yang Anda bisa jawab di bagian experience adalah, I'm happy with my current job, but I'm searching for more demanding position where I can apply my managerial talents to assist the company grow higher. That I wish I am interested in this position. Ya, that is why I am interested in this position. Ya, jadi Anda tidak perlu ya menjelaskan tentang pekerjaan Anda. Ya, kalau misalnya Anda masih bekerja, Anda tidak perlu menjelek-jelekan perusahaan yang sedang Anda bekerja saat ini. Bos Anda, rekan kerja Anda, kalau misalkan Anda tidak suka dengan mereka, itu tidak perlu. Ya, cukup sampaikan sesuatu yang baik, yang positif. Ya, bahwa Anda memang tertarik dengan pekerjaan ini dan Anda ingin memberikan sesuatu yang lebih baik untuk perusahaan yang Anda sedang lamar ini. Ya. Nah, itu untuk yang experience. Yang untuk fresh graduate, I'm seeking for a position that will allow me to put my knowledge and abilities to good use, where I'll be challenged to learn and grow and then contribute to the company's success. Ya. Jadi, walaupun teman-teman belum ada pengalaman kerja, teman-teman bisa sampaikan bahwa saya akan mencoba menggunakan apa yang sudah saya pelajari di kampus untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan ini ya. Jadi again nggak selalu harus pencapaian dan pengalaman kerja Anda untuk yang fresh graduate ya. Itu Anda bisa menggunakan apa yang sudah Anda pelajari ketika Anda di kampus. Jadi 3 steps ini sangat membantu Anda sekali ya. Nanti ketika harus menjawab model pertanyaan seperti ini. Tell me about yourself. Stepnya 1, 2, 3 sudah saya jabarkan. Teman-teman bisa create kerangkanya teman-teman sendiri ya. Paragrafnya teman-teman sendiri dengan kata-kata teman-teman sendiri. Tapi intinya kerangkanya seperti ini. Dan saya ingin menutup video ini dengan sebuah tips ya. Ada 5 tips yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah exclude hobi and keluarga. Kenapa? Karena biasanya pada pertanyaan tell me about yourself, ini Anda menjawab dengan Anda menjelaskan tentang hobi Anda, tentang keluarga Anda, yang mana ini sebenarnya nggak terlalu penting untuk perusahaan, ya. Kecuali Anda ditanya tentang hobi dan juga keluarga Anda, asal-usul Anda. Nah, itu boleh Anda jawab. Kedua, Anda harus konsisten dan juga inline. Maksudnya apa? Jawaban yang Anda sampaikan secara verbal itu harus nyambung ya dan konsisten dengan apa yang Anda tulis di CV Anda. Karena seringkali kalau saya lagi rekrut orang nih ya, mereka jawab, lalu saya lihat CV-nya, kok nggak nyambung ya, loncat-loncat. Nah, itu akan membuat bingung si rekruternya. Kalau bisa
hindari itu, jadi konsisten dan inline ya. Yang ketiga adalah practice and role play. Ketika Anda akan interview, bukan berarti Anda nggak praktis, nggak latihan. Anda harus praktis malah ya. Anda bisa pakai HP Anda, kaca, Anda bisa ajak keluarga Anda bisa ajak teman-teman Anda ya, yang nantinya mereka bisa berperan sebagai rekruternya. Jadi kayak role play gitu ya. Fungsinya supaya nanti Anda bisa lebih siap. Jadi kadar nervousnya bisa turun, bisa berkurang. Oke, keempat adalah be yourself. Aksen dalam bahasa Inggris kan banyak ya, ada English, American, Scottish gitu ya. Uh, be yourself, jangan dibuat-buat ya. Yang penting artikulasinya jelas. Karena kalau terkesan dibuat-buat, recruiter biasanya bisa ngebaca sih ya, dan itu nilai yang minus jadinya. Dan terakhir tips saya adalah bring the best. Maksudnya apa? Bring the best ini adalah ketika Anda interview, Anda dandan yang terbaik ya. Kalau cowok ya sisir rambutnya, yang ada rambutnya. Kalau botak kayak saya ya santai ya. Tapi tetap Anda harus rapi ya, wangi, dan pakai pakaian yang terbaik. CV-nya pun harus bagus ya. CV-nya pun harus bagus. Itu yang menandakan nih orang benar-benar mempersiapkan banget nih ya, effortnya maksimal nih ya. Kalau misalkan kita datang pakaian yang nggak maksimal, biasa-biasa aja, nggak wangi, nggak rapi, terus CV-nya pun cuma ditulis dalam bentuk word, kata-kata, nggak ada visualnya, saya bisa bilang ini orang nggak mempersiapkan dengan maksimal ya, atau belum mempersiapkan dengan maksimal. Oke. Jadi ini saja yang saya bisa sampaikan di video ini. Kalau misalkan Anda dapat sesuatu insight yang bagus dari video ini, silahkan share di komen YouTube kami ya. Atau bagi Anda yang ingin saya bahas jenis-jenis pertanyaan yang lain ya dalam bahasa Inggris, silahkan tuliskan juga di komen YouTube kami. Oke, thank you for watching and don't forget to subscribe. See you.